Iya. Salam semangat Jilen. Iya. Tadi Jilen ikut lomba ya? Terus dapat juara enggak? Dapat juara berapa Jilen tadi? Juara 2. Senang enggak dapat juara? Iya, tentunya pasti senang. Ya, apalagi tadi sampai dapat juara. Besok katanya harus ada pembagian hadiah ya besok. Pasti semua teman-teman yang tadi ya pada senang karena dapat juara. Iya. Jilen sehat? Ya, puji Tuhan. Kita hari ini akan belajar tentang pelajaran agama ya. Iya, pelajaran kita untuk hari ini ya kita akan belajar tentang aku mengasihi teman. Tentunya Jilen punya teman enggak? Punya, baik teman yang ada di sekolah ataupun teman yang ada di rumah. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita masuk pada materi pelajaran. Kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami akan belajar. Tuhan boleh memberkati kami melalui pelajaran hari ini. Tuhan memberikan kami kemampuan supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan setiap perintah Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami siap untuk belajar Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Baik. Pelajaran kita hari ini, aku mengasihi siapa tadi Jilen? Lihat di ibu sini. Ya, aku mengasihi teman. Ya, tadi ibu bilang kan tentunya Jilen punya teman di sekolah ataupun teman di rumah. Iya. Kalau menurut Jilen teman itu pemberian siapa? Iya, teman itu adalah pemberian Tuhan. Siapa saja teman kita? Ya, teman kita itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Tuhan untuk menemani kita. Ya, kalau di rumah Jilen lihat ke sini. Kalau di rumah tentu ada papa atau ada mama, ada saudara-saudara. Itu yang menemani kita. Kalau di sekolah kita ada guru, ada teman-teman yang bisa menjadi teman kita. Kalau misalnya di gereja, kita juga punya teman ya yang bisa menjadi teman kita. Nah, dan kita tahu bahwa teman itu adalah pemberian Tuhan. Di rumah, di sekolah, di gereja, tentunya kita punya teman. Nah, ada banyak kegiatan yang kita bisa lakukan bersama teman. Misalnya apa saja? Jilen, tadi kamu kan ikut lomba ya. Kamu tentunya bermain bersama. Ya. Terus lalu dalam perlombaan tadi tentunya kamu melakukan kegiatan. Tadi lomba apa Jilen? Lomba apa? Oh iya. Nah, di sini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa berteman dengan orang itu harus berteman dengan baik. Ya. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Ya. Karena tadi dikatakan teman itu adalah pemberian Tuhan. Harus rukun bersama dengan teman. Ya, harus bisa membantu teman, harus bisa menolong teman. Jangan suka menjahili teman atau jangan suka mengejek teman, ya. Karena teman itu adalah teman yang akan selalu menemani kita. Orang yang akan selalu ada buat kita, ya. Teman juga diberikan oleh Tuhan buat kita untuk kita bermain. Terus untuk kita melakukan satu pekerjaan, misalnya di sekolah, ya. Di sekolah Jilen itu biasa bersama teman itu apa yang biasa Jilen lakukan di sekolah? Belajar ya Jilen, belajar. Terus apalagi bermain. Terus teman piket kelas tentunya membersihkan kelas pasti bersama dengan membersihkan kelas pasti bersama dengan teman. Nah, sama juga di rumah. Kamu kan Jilen
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, ya. Itulah teman yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk kita boleh menjadi teman yang baik di dalam apapun yang kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa ya. Coba jangan perhatikan. Di sini ada beberapa anak, ya. Mereka main bersama. Ya, di sini ada yang bermain apa ini? Bermain bola. Kalau yang ini? Iya, ini bermain sepeda bersama dengan teman. Terus kalau yang ini? Apa yang mereka lakukan sama temannya? Mandi bersama mereka nih, mandi bersama mereka nih. Terus yang ini lagi, apa yang mereka lakukan? Main apa ini mereka? Main tali. Terus yang ini membaca bersama. Terus yang ini berangkat sekolah bersama. Terus yang ini apa? Dia membantu papanya membersihkan apa? Mobil, ya mobil. Nah, terus kalau yang ini perbuatan yang ini baik enggak? Dia menarik rambut temannya. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik sama teman. Kalau yang ini perbuatan baik enggak? Iya, ini adalah perbuatan baik karena dia main bersama siapa? Teman. Terus kalau yang ini perbuatan baik enggak? Ini. Iya, karena apa di sini? Mereka makan bersama. Terus kalau yang ini apa yang mereka lakukan? Iya, mereka berdoa bersama. Seperti kita tadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau yang ini perbuatan baik nggak ini? Sama temannya, dia perbuatan baik karena pada waktu temannya jatuh, temannya ini menolong temannya yang lagi kesakitan ya karena dia jatuh. Kalau yang ini, lihat sini. Kalau yang ini adalah perbuatan yang baik sama teman atau tidak ini? Iya, karena apa? Iya, karena ini merebut mainan temannya. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh kita contohi ya. Perbuatan yang tidak baik, karena tadi perbuatan yang tidak baik itu tidak disukai oleh Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kita supaya kita itu baik sama teman. Nah, bahkan ada cerita di dalam Alkitab, ada seorang yang lumpuh. Nah, tentunya orang lumpuh ini tidak bisa apa? Kalau yang lumpuh itu tidak bisa apa? Berjalan karena dia tidak bisa memakai kakinya untuk berjalan. Nah, orang lumpuh ini ingin sembuh. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya dia sembuh? Nah, pada waktu itu di satu tempat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus ada sedang mengajar, ya, dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus ini tadi bisa menyembuhkan dia. Tetapi karena dia lumpuh dan tidak bisa berjalan, rupanya di dekat dia itu ada beberapa orang. Lalu orang itu dengan susah payah mengangkat orang lumpuh itu, mereka bawa untuk menemui siapa? Tuhan Yesus supaya apa? Disembuhkan. Nah, mereka bawa. Ternyata pada waktu mereka mau bawa orang yang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus, ternyata mereka tidak bisa masuk tempat itu karena banyak orang yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus yang lagi mengajar. Nah, terus mereka berpikir bagaimana ya caranya supaya orang ini bisa kita bawa untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, terus mereka membawa orang ini dengan cara ditidurkan di tempat tidur, lalu mereka pikul. Nah, setelah mereka pikul orang tersebut ya, setelah mereka membawa orang tersebut, ya, ternyata mereka itu membawa orang itu melalui atap rumah. Mereka naik tangga, lalu mereka buka tempat yang
menyembuhkan Tuhan Yesus. Nah, karena semangatnya orang lumpuh ini, karena dia ingin sembuh, karena pertolongan oleh teman-temannya, akhirnya dia bisa menemui Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, dan orang lumpuh itu bisa berjalan. Ya, orang lumpuh itu bisa berjalan, orang lumpuh itu bisa menemui Tuhan Yesus. Itu karena pertolongannya siapa tadi? Teman-temannya. Ya, teman-temannya itu dengan semangat, mereka senang membantu orang yang lumpuh ini, karena mereka yakin dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus pasti bisa untuk menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini. Sehingga mereka harus susah payah mengangkat orang ini supaya mereka bisa membawa temannya ini untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, usaha mereka tidak sia-sia. Mereka bisa menurunkan temannya itu dari atas, dan mereka bisa mempertemukan temannya yang lumpuh ini dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Ya, baik, ini dikasih centang ya, perbuatan yang baik, dicentang aja. Ya, yang baik aja ya. Ya, perbuatan yang baik yang dilakukan bersama teman. Nih ya, yang dilakukan bersama teman, iya bersepeda bersama teman. Terus ini yang mana bermain bersama, iya membaca buku bersama, berangkat ke sekolah bersama, ini mencuci mobil bersama. Oke, terus ini yang mana perbuatan yang baik seorang anak? Iya, ini. Nah, kalau yang ini dia suka mengganggu temannya. Nah, ini tidak boleh kita contoh ya, karena ini adalah perbuatan yang tidak baik, karena dia suka mengganggu teman. Karena tadi katakan Tuhan Yesus, kita itu harus berteman baik dengan siapapun juga. Ya, Jiren suka berteman kan sama temannya di sekolah? Sering bertengkar nggak sama temannya? Ya bagus ya. Anak Tuhan itu tidak boleh sampai bertengkar sama teman-temannya ya. Harus sayang, harus hidup rukun. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran kita pagi hari ini.